Kasih pada Tuhan dan sesama, bersyukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran, itulah semangat YBHK. Kasih pada Tuhan dan sesama, bersyukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran, itulah semangat YBHK. Sobat YBHK, kembali lagi di podcast Sukses Bersama YBHK. Sobat YBHK pasti pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang kan? Nah, oleh sebab itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Halo Sobat YBHK, perkenalkan nama aku Kisya Nyelina Ayumi dari SMA Tarsisius 2. Di podcast kita kali ini, kita bakal ngobrol sesuai dengan tema kita, yaitu disiplin dan bersyukur. Nah, tapi biar pembicaraan kita ini makin seru, obrolan kita nggak membosankan juga, tentu aja aku nggak sendirian dong pastinya. Seperti yang kalian lihat, di samping aku udah hadir narasumber kita yang kece banget. Salah satu siswa sekolah Tarsisius 2 yang paling berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Jevan Natanio. Halo teman-teman semua, saya adalah Jevan Natanio, pelajar sekaligus aktor juga. Nah, fun fact-nya nih, mungkin kalian kenal aku sebagai siswa SMP dan SMA Tarsisius, tapi ternyata aku udah dari playgroup di sini. Kebayang gak sih kalau misalnya biasa kan orang kayak pengen nyoba sekolah baru, terus kesini, ke situ, kesini, ke situ. Tapi Jevan sendiri pengennya di sini. Kesha tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Boleh dong ceritain tuh. Kenapa sih milih sekolah Tarsisius 2 nih? Aduh. Ini sebenarnya nggak ada bentuk promosi sama sekali. Dan ini benar-benar pure dari hati aku. Oke. Jadi kenapa aku pilih sekolah ini? Awalnya pastinya dipilihin sama orang tua kan, karena masih anak kecil. Tapi kenapa untuk memilih tetap stay di sekolah Tarsisius? Karena menurut aku sekolah Tarsisius juga mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan dan juga pastinya nanti yang akan berguna untuk di masa depan dan kehidupan kita yang akan datang gitu sih sebenarnya. Okay. Untuk lebih lanjutnya kayak contohnya kayak gini nih. Apa tuh? Kayak misalnya ada kayaknya di Jenggal YBHK kayak kejujuran juga ya kan, dan juga mengasihi sesama. Nah, mungkin banyak sekolah-sekolah yang kayak guru-gurunya itu mungkin ya kayak ada beberapa anak yang mungkin kurang dikasih care dan gak sama rata. Okay. Tapi menurut aku di Tarsisius ini itu tuh semua anak spesial. Oke. Ngerti gak sih? Jadi kayak bahkan aku sendiri, maksudnya aku jujur aku bukan orang yang pinter banget secara akademis, tapi aku ngerasa spesial juga di sini gitu loh. Okay. Jadi kita juga disupport sebagaimana mengembangkan potensi diri yang sudah Tuhan berikan gitu. Oke. Oh ya nih Jevan, ngomongin pendidikan nih. Kan Jevan sekolah di sekolah Tarsisius 2 ini dari SD sampai sekarang menduduki bangku SMA nih ya. Yes. Ada nggak sih kenangan-kenangan indah atau memori-memori yang berkesan sampai sekarang gitu selama kamu bersekolah di sekolah ini? Kalau dibilang memori, pasti Jevan banyak banget memori di sini. Oke. Karena hampir semua guru kenal. Gitu. Tadi waktu masuk aja nih ke TK masih ada guru yang ngajarin aku guys. Jadi kayak rasanya seneng,
haru juga, dan contoh memorinya sebenarnya sih banyak banget ya. Mulai kayak belajar ya kan, terus bandel-bandelnya sama teman-teman gitu kan, iseng-isengnya sama teman, jalan-jalan sama teman. Apalagi memori yang paling favorit nih, Apa tuh? dihukum sama guru. Kalau boleh tahu dulu tuh dihukumnya karena apa sih nih Jevan? Nih jujur ya, jadi Oke. kita gak ada, ini podcast jujur nih, Oke. gak ada yang bener-bener di setting. Dulu itu pernah ada teman aku namanya Nando, Oke. Nando, Welly, terus sama ada banyak lagi deh. Pokoknya kita tuh kayak geng rusuh di angkatan itu kan. Nah, aku sendiri pada hari itu pelajaran IPA kalau nggak salah sama Pak Parman. Sama Pak Parman tuh disuruh keluar karena nggak ngerjain PR gitu. Padahal kemarin sebenarnya udah disuruh ngerjain kan. akhirnya disuruh keluar untuk ngerjain karena Pak Parman mau ngajarin untuk pelajaran nextnya, bab selanjutnya, karena kan memang harus kejar kan, kayaknya udah mau kayak ujian gitu deh. Terus akhirnya aku Nando keluar. Agak malu sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah. Ini cerita kehidupan, memori banget loh ini. Terus akhirnya karena kita boleh pegang HP kan, kita juga foto-foto sekalian. Memang sebenarnya kalau yang paling seru itu dihukum sih. Iya. Karena kayak gimana ya, bumbu-bumbu sekolahnya tuh pasti ada. Kerasa gitu. ya. Kerasa gitu, benar-benar. Nah, selama Jevan bersekolah di sekolah Tarsisius 2 ini ada nggak sih nilai positif yang bisa Jevan ambil gitu? Atau mungkin yang sekarang Jevan masih terapin di kehidupan sehari-hari? Pastinya banyak sih, banyak banget ya. Mulai dari yang tadi aku bilang, kejujuran, terus mengasihi sesama. Masih banyak beberapa ilmu-ilmu kehidupan yang pastinya aku terapin sampai sekarang. Kayak contohnya sikap juga ya. Karena menurut aku sekolah ini tuh juga mengajarkan sikap gitu loh. Attitude. Oke, mungkin sesuai sama core value-nya YBHK kali ya. Iya. Oke deh, Jevan, tadi kan kita udah ngomongin tentang pendidikan nih. Sekarang kita pindah move on, ngomongin tentang karir. Kayaknya ini topik yang paling ditungguin sama sobat YBHK yang lagi nonton ini nih. Ngomongin karir, Jevan lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ini kebetulan lagi mau prepare buat project baru. Waduh. Belum bisa di-spill sih sebenarnya karena memang masih persiapan. Tapi kalau misalnya yang udah berlanjut dan masih dijalanin sampai sekarang, YouTube. YouTube. Kebetulan lagi punya obrolan sedikit gitu ya. Sebenarnya nggak kayak podcast sih, nggak bisa dibilang podcast. Mungkin beberapa orang bisa bilang podcast, tapi kalau menurut aku itu lebih kayak ngobrol-ngobrol santai, asik gitu sih. Tapi di dalam mobil, jadi namanya On The Road. Gitu. Mungkin kalian bisa langsung aja ngecek channel YouTube-nya Jevan kan ya. Oh ya Jevan, kamu kan cukup lama nih bekerja di dunia entertainment gitu. Boleh nggak ceritain ke aku dan sobat YBHK yang lagi nonton ini, perjalanan kamu meniti karir dari awal tuh gimana sih? Mungkin awal main film atau dapet project di dunia entertainment tuh kapan? Aku meniti karir tuh sendiri. Jadi nyokap aku yang selalu ngebantuin di setiap langkah. Dan awal itu aku nggak langsung main film. Awal itu aku kayak foto-foto bayi gitu loh. Di salah satu produk susu bayi. Akhirnya dari situ setelah udah beranjak 2 tahun 3 tahun tuh baru fashion show anak kecil. Gitu. Jadi fashion show masuk ke iklan. Sempet ada banyak TVC yang udah aku jalanin. Setelah itu baru ini sebenarnya ceritanya lucu sih. Sebenarnya ceritanya lucu. Jadi aku pertama kali main film itu 2013, umur 7 tahun. Itu langsung dapet penghargaan Piala Maya. Nah dari situ itu sebenarnya aku nggak ada kepikiran untuk
bisa main film. Jadi memang kayak nyokap ngebantu aku untuk kayak pastinya setiap orang tua ngebantu anaknya untuk meraih Berkembang, mimpinya. ya. Nah, jadi di situ tuh kayak aku sama nyokap aku kayak nggak begitu optimis banget karena kan memang ya cuma nonton-nonton doang, modal dari belajar nonton segala macem. Akhirnya setelah dibantu sama acting coachnya juga sama castingnya, aku udah sempat mau pulang. Jadi pas udah dateng tuh kayak aduh kayaknya udah nggak bisa mungkin nih, banget gitu. nih kan. Akhirnya pulang. Pas pulang ada namanya Kak Vika. Jadi itu dia kayak yang calling pemain gitu. Oke. Terus Pak itu si Jevan pulang. Padahal udah kayak tes tapi nggak pede akhirnya pulang. Jadi aku sama nyokap pulang udah jalan. Terus dipanggil. Oke. Dipanggil kayak tunggu dulu. Ini sutradaranya mau ngeliat ya kan. Akhirnya sutradaranya manggil kan. Terus akhirnya aku dites di situ. Oke. Di Itu pertama lokasi kali. langsung. Iya, itu acting Pertama kali. pertama kali. Oke. Pas dites namanya Pak Guntur Suarjanto. Nah, nanti ini project barunya juga sama dia nih. Jadi bakal seru banget nih. Nah, pas dites udah selesai nih, keluarkan dari ruangan. Oke. Terus dibilang sama Pak Direkturnya, ini anak bagus. Wow. Ini anak bagus. Terus kayak nyokap aku pasti kayak Kaget. ih, masa sih? Iya. Masa sih gitu kan? Kayak emang iya ya. Ya udah di minta tolong ya diajarin gitu Oke. gitu kan. Akhirnya setelah lambat laun beberapa kali latihan itu memang aku ngerasa waktu kecil itu memang pola latihannya mungkin aku ngerasanya keras gitu. Mungkin iya. sekarang biasa aja tapi dulu tuh keras gitu loh. Karena mungkin masih kecil ya. Karena mungkin masih pertama kali kecil. Lagi. Jadi fokusnya tuh masih ke distract gitu loh. Jadi belum bisa bener-bener fokus. Tapi dari situ aku dibantuin. Akhirnya puji Tuhan banget. Aku juga main sama aktor-aktor besar. Yang juga aktris besar dan ternama di Indonesia. Kayak Om Vino Gebastian. Terus juga Tante Marsha Timothy. Terus Om Ringo Agus dan lain-lainnya masih banyak juga. Sebenarnya bersyukur banget sih di film pertama itu bisa menjadi langkah awal yang baik untuk jalan aku gitu. Oke, tadi Jevan kan nyebutin beberapa aktor senior di Indonesia nih. Pas awal Jevan main film pertama kali lah gitu ya. Sikap dari aktor-aktor senior itu kayak apa sih? Good question. Sebenarnya kalau dibilang sikap mungkin kalian ngiranya kayak mereka tuh bakal jutek atau kayak cuekin. Enggak. Mereka tuh nyapa dan maksudnya mau ngajarin aku sebagai maksudnya pendatang baru lah. Pendatang baru anak kecil yang susah diatur gitu. Ngerti gak sih? Iya paham. Aku kan di situ jadi anaknya Om Vino kan. Jadi kayak bapak anak gitu berjuang untuk finansial kehidupannya lah kayak gitu kan. Di situ di lokasi tuh aku bener-bener ngerasa kayak keluarga. Dan dulu balik lagi kayak tadi karena mungkin masih kecil jadi ngerasanya kayak agak keras gitu ya. Dari pengajarannya terus dibilangin ini sempat beberapa kali tuh diajarin sama acting coachnya aku nangis. Iya jadi mungkin karena nggak ngerti itu jadi makanya perasaan campur aduk tapi puji Tuhan banget itu berbuah hasil sih. Jadi berbuah hasilnya positif juga. Aku juga ngelihatnya sekarang kayak luar biasa banget mestinya. Aku berterima kasih banget sama orang-orang yang sudah membantu di film tersebut gitu sih. Oke deh, Jevan selain kamu jago acting nih, dengar nih ya, Jevan tuh juga jago banget nyanyi. Aduh kan. Nah, aku juga sempet nyari tahu gitu, Jevan tuh pernah rilis lagu gitu kan ya beberapa tahun yang lalu. Kalau dibilang jago nyanyi sih enggak. Masa sih? Sebenarnya cuman hobi aja sih. Hobi aja jadi akhirnya di YouTube itu sempet buat kayak apa ya dibilang cover lagu pertama itu kalau nggak salah dari Ed Sheeran
Shape of You. Oh ya, itu dulu lagu sempat ngetrends ya. Ya, terus akhirnya setelah perbincangan panjang mau ngelanjutin musik atau enggak, akhirnya cover dulu tuh. Oke. Terus 2018 kalau nggak salah deh, 2018-19 antara dua itu, akhirnya memutuskan untuk bikin single. Oke. Tapi sebenarnya itu bikin single serius, tapi nggak yang kayak gimana ya. Tetap prioritas aku pertama tuh di acting, karena mau gimana pun ya tetap aku mengawali karir aku tuh di acting kan, di dunia entertainment ini. Jadi memang nggak begitu se-effort di acting sih nyanyinya. Nah, kira-kira nih Jevan ada kepikiran gak sih atau ada plan gak sih untuk rilis mungkin single atau album di kedepannya? Kalau dibilang rilis single atau album belum sih sampai sekarang. Berarti Jadi, full mau fokus ke acting nih? Iya, masih pengen fokus sama yang dikerjain di acting itu aja sih. Oke. Oh ya Jevan, kan aku lihat-lihat lagi nih, kamu tuh emang bisa dibilang cukup berpengalaman lah ya di dunia entertainment. Aduh, aku jadi malu nih. Aduh. Nah, boleh nggak sih kasih tahu kita mungkin film kah atau serial kah atau sinema apa aja sih yang udah kamu ikuti selama ini selain yang tadi ya yang main sama Kavino, kayak Tampan Taylor ya. Iya, Nah, Tampan selain Taylor. itu apa aja sih? Mungkin sobat YBHK penasaran mau nonton filmnya. Kalau film agak lupa sih sepertinya. Ada Aku Ingin Dibawa Pulang, aku main sama Kak Nirina Zubir. Halo. Terus juga Garuda Superhero. Kalau sinetronnya dan masih banyak lagi filmnya, terus juga sinetronnya terakhir dari Jala SMP. Wah. Nah, kebetulan juga DJS kemarin buat filmnya nih. Buat teman-teman yang pengen nonton langsung aja cek di video karena udah tayang. Film berlangganan di video udah bisa nonton film keren. Nanti lihat aku ya guys. Oke. Santai. Oh iya, ngomongin DJS nih ya. Selama syuting DJS nih apa aja sih yang Jevan lakuin gitu? Mungkin kalau di lokasi syuting kali ya. Di lokasi syuting pasti prioritas utamanya kerja lah. Iya kan, pasti kita bakal acting kan. Tapi di luar dari itu biasa kalau misalnya lagi nggak syuting, aku tuh biasa olahraga. Olahraganya macam-macam sih, kayak workout, terus lari, bola. Karena kan anak-anak di situ juga banyak juga yang suka olahraga. Kebetulan juga kru-krunya bahkan yang biasa megang kamera, lighting segala macam tuh juga suka main bola. Jadi kadang kita kalau misalnya selesai cepet, kita suka main bola. Kadang disediain di tempat kita karena kan kita kan kayak ini ya, kayak pulau sebenarnya. Kita tuh kayak pulau. Jadi memang udah disediain sebagaimana rupa supaya nggak keluar-keluar. Karena kan posisi kemarin itu lagi COVID ya. Oh iya. Jadi memang kita ngejaga banget sih supaya maksudnya nggak menyebarkan COVID itu. Oke. Bukan kita penyakit COVID ya sebenarnya. Maksudnya untuk menjaga rantai COVID-19 ini gitu sih. Oke deh, Jevan mau nanya lagi nih. Kan selama kamu syuting ini agak terkendala mungkin sekolahnya. Gimana sih cara kamu ngehadapin biar sekolah sama karir kamu nih tetap stabil gitu? Sebenarnya kalau masalah kayak begini sih aku nggak begitu khawatir banget. Kenapa? Karena sekolah aku juga Teresius pastinya kan ngebantu banget dan kayak ngesupport banget gitu loh. Aku dikasih dispensasi dan juga dikasih support penuh untuk mengembangkan potensi. Jadi memang kalau misalnya lagi waktunya susah nih bisa diatur lah, bisa diatur. Tapi tetap kalau misalnya ada ujian atau memang keperluan yang penting harus masuk. Gitu. Mau nanya lagi nih, suka duka kamu selama berkarir di dunia entertainment nih apa sih? Boleh dong ceritain ke aku dan sobat-sobat YBHK yang lagi nonton. Suka dukanya, kalau sukanya pastinya seneng banget dikenal sama banyak orang.
Terus juga bisa menginfluence orang ya. Oke. Kayak contohnya aku bagi-bagi nasi kotak, contoh simpelnya kayak gitu kan. Itu kan menginfluence orang untuk berbagi kasih gitu misalnya. Terus juga dikenal sama banyak orang dan juga aktor-aktor dan artis-artis ternama. Tapi untuk dukanya ini sebenarnya nggak duka sih, lebih kayak yang lebih di effort, lebih harus ada usahanya. Kayak misalnya ngatur waktu, karena kalau aku sendiri yang waktu yang udah aku jalanin, yang udah itu tuh ngaturnya memang agak complicated sih sebenarnya. Jadi memang harus ekstra dan juga teliti juga. Karena kadang kalau misalnya kita nggak fokus ngaturnya selama misalnya kayak selisih 1 jam, itu tuh bakal ke distract semua, semuanya bakal bertabrakan, berantakan gitu. Jadi nggak maksimal itu. Memang kita harus pinter juga ngatur waktunya. Kalau misalnya lagi ada sekolah pagi, pulang, habis itu mungkin istirahat tidur siang dulu sampai jam 2, baru kita ngerjain kerjaan sampai malam, atau ada kerjaan sekolah baru tidur gitu sih contoh simpelnya. Kayak begitu. Terus dukanya juga apa ya? Kadang tuh kalau acting ya ini sebenarnya memang sudah kewajiban. Tapi kadang karakternya ini suka kebawa ke rumah. Aduh. Ya sedikit sih. Tuh? Kayak contohnya kayak gini, misalnya karakter orang pasti beda-beda ya. Kayak apalagi waktu di DJS tuh kemarin sempet aku jadi bobrok. Bobrok itu kayak komedi gitu kan. Nah selama 2 tahun itu kan aku di mes terus kan. Artinya kayak memang si Beben ini nggak hilang. Dan aku pas pulang ke rumah udah selesai syuting. Udah bener selesai syuting, udah bener-bener selesai DJS. Aku mikir, ini Jevan yang dulu kayak gimana? Ini serius. Tapi maksudnya nggak yang berlebihan banget. Tetap maksudnya bisa dikontrol, tapi ya let's say lupa Jevan yang dulu memang. Mungkin masih kebawa banget gitu. Apalagi baru selesai kan ya, baru selesai syuting. Iya, dan itu memang seharusnya langsung dibuang sih gitu. Karena ya nggak bisa kita hidup berlambat laun kayak begitu terus. Karena itu nanti ya banyak lah dampaknya. Mungkin teman-teman udah ada beberapa yang tahu, karena kan itu lebih ke jiwa dan mental gitu sih. Oke deh. Selanjutnya nih ada cita-cita atau harapan Jevan gak sih ke depannya nih? Yang ingin dicapai mungkin secepatnya gitu. Kalau cita-cita pastinya sih pengen lebih berkarya lagi di dunia persenian juga entertainment ini ya. Dan sebenarnya bukan cuma pengen di Indonesia aja, pengen ya go internasional. Ya, dalam nama Yesus go internasional. Amin ya. Amin. Nanti kita ketemu lagi ya. Aduh. Nanti kayak what's up Keisha? Gitu. Oke. Amin, semoga terwujud ya. Amin. Oke, mungkin last nih, ada nggak pesan-pesan atau tips-tips buat adik-adik atau sobat YBHK yang lagi nonton ini? Mungkin tips menjadi aktor atau bermain peran yang baik tuh kayak gimana? Biar sukses kayak Jevan juga. Pesannya sebenarnya sih semua orang itu punya potensi dan juga kelebihannya masing-masing gitu. Kita nggak bisa expect. Kayak misalnya aku sendiri, aku suka di dunia seni seperti acting, nyanyi dan segala macam halnya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang suka bola atau basket dan banyak lagi bidang-bidang yang mungkin bisa dikembangkan. Aku pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Terkadang kayak gini loh, aku ada denger quotes ya, ini sekalian quotes penutup juga sebenarnya. Boleh. Aku ada denger quotes dari abang supir truk. Unik ya quotesnya. Iya, ini unik dan langsung aku masukin story kemarin kan. Jadi ada jalan dan kebetulan kan kalau pala yang supir truknya itu kan beda sama yang
bebannya ya. Jadi abang supir truknya bilang gini, itu palanya udah hampir masuk ke jurang dan bebannya di sini tuh kayak mobil-mobil gitu. Artinya apa? Artinya beban di sini tuh lebih berat. Mungkin beban yang kalian dan cobaan yang kalian hadapin sekarang ini tuh berat banget. Tapi kalian siapa sangka kalau misalnya beban berat ini yang menyelamatkan kalian. Coba kalau misalnya nggak ada beban beratnya. Iya. Jadi pasti abang truknya udah jatuh itu. Iya. Udah jatuh. Jadi tetap bersyukur dan menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Itu aja sih. Jadi itu dia ya guys, jangan lupa untuk terus bersyukur dan menjalani hari dengan sukacita. Iya. Oke, nggak kerasa nih Jevan, udah cukup lama juga nih kita berbincang-bincang. Iya. Makasih banget buat Jevan karena udah nyempetin buat hadir di podcast YBHK kali ini. Aduh, pastinya dong. Oke. Kan dari TK di sini, masa udah nyempetin, Iya. masa nggak disempetin sih? Iya sih. Nah, makasih juga Iya. karena udah mau berbagi cerita sama Siap, aku dan Sobat YBHK yang lagi nonton ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke Sobat YBHK karena udah mau nonton podcast dari awal sampai akhir Yes. ini. Kami segenap keluarga YBHK juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Kesha Angelina Ayumi. Saya Jevan Natanio. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Bye.